Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan tentang Lean Six Sigma ini. Pak Oki dan Bu Melda, terima kasih atas atensinya. Lean Six Sigma ini saya mencoba untuk membuat macam presentasinya dengan tema metodologi untuk meningkatkan produktivitas. Lean Six Sigma itu sebenarnya bagi antara dua, yaitu Lean dan Six Sigma itu sendiri. Lean itu adalah suatu upaya untuk menghilangkan waste dan meningkatkan value added suatu barang ataupun jasa yang akan memberikan suatu value added kepada customer. Jadi semacam customer value. Ada beberapa pengertian description terhadap Lean Six Sigma itu sendiri, baik itu terhadap Lean maupun Six Sigma-nya. Dan ini sangat banyak terdapat di dalam beberapa literatur terhadap apa itu Lean, apa itu Six Sigma. Lean itu bisa kita gambarkan sebagai semacam suatu umbrella terhadap Lean Enterprise, Lean Design Development, atau Lean Manufacturing itu sendiri, dan juga terhadap Lean di dalam administration. Sedangkan seperti yang tadi kita bicarakan adalah Lean itu adalah suatu upaya untuk mengurangi terhadap suatu waste. Nah, jadi waste itu sendiri apa itu ya waste? Waste itu bisa dikategorikan sebagai overproduction, juga dalam suatu transportation, unnecessary inventories, delays, excess motion, maupun defect. Jadi kalau sedangkan Six Sigma adalah suatu pendekatan terstruktur yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan dengan berfokus pada proses. Jadi kalau kita gabungkan apa itu Lean Six Sigma, di mana Lean itu adalah upaya untuk menghilangkan suatunya waste dengan cara melakukan pendekatan value added, maka Lean Six Sigma itu adalah pendekatan yang didasarkan oleh aktual yang terjadi di lapangan, sehingga akan didapatkan peningkatan suatu kualitas dengan cara mengurangi terjadinya pemborosan. Six Sigma itu kalau dijelaskan dalam dua perspektif, maaf, secara statistik maupun terhadap metodologi. Jadi di mana secara metodologi Six Sigma merupakan kegiatan yang dilakukan oleh semua anggota perusahaan yang akan kemudian menjadi behavior, menjadi suatu kebiasaan, menjadi suatu budaya, sehingga akan sesuai dengan visi dan misinya dari suatu perusahaan, yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan memuaskan keinginan pelanggan. Dalam Six Sigma sendiri dapat dilakukan pengukuran melalui yang dinamakan dengan DPMO, Defect per Million Opportunities, yang mana suatu measurable ya, suatu pengukuran terhadap kualitas produk ataupun suatu proses, sehingga akan didapatkan nilai titik kepuasan dari pelanggan. Oh, bergerak-gerak ya slide-nya? Oh iya Pak. Tidak apa-apa. Kadang-kadang membesar, ada zoom, ada yang ini ya. Lalu kita dalam Six Sigma itu ada beberapa strategi, yang mana strategi itu lebih ditekankan kepada DMAIC, define, measure, analyze, improve, dan control. Define ini
adalah bagaimana cara kita menentukan suatu masalah dengan melakukan CPQ, critical to quality, untuk persyaratan-persyaratan terhadap pelanggan. Sedangkan measure itu adalah suatu fase untuk mengukur berapa titik ketidakpuasan dari pelanggan. Lalu ketika kita lakukan analyze adalah menganalisa faktor-faktor penyebab terjadinya ketidakpuasan tersebut ataupun defect, dan improve adalah bagaimana cara kita untuk meningkatkan proses sehingga faktor-faktor penyebab terjadinya defect tersebut. Sedangkan kontrol adalah cara untuk mengontrol kinerja dalam menjamin bahwasanya defect itu tidak akan muncul kembali. Masing-masing dari metodologi tadi yang kita bincangkan tentang DMAIC tadi, itu ada aktivitasnya dan ada toolsnya, dan masing-masing tersebut bisa kita definisikan dan bisa kita kembangkan untuk mendapatkan kepuasan pada pelanggan kita. Untuk dalam implementasi Lean Six Sigma dalam meningkatkan kualitas produk, kita buat dalam PT SSI. Dia adalah suatu produk elektronik yang dalam satu produknya adalah CD atau DVD. Di PT SSI ini produktivitasnya ada salah satu yang tidak memenuhi target dari suatu perusahaan. Dia produksinya hanya 92,17 dari yang manajemen KPI sekitar 98,9%. Jadi dalam menentukan apakah kita melakukan suatu penelitian atau suatu analisa, jadi perusahaan akan menentukan dia punya KPI, Key Performance Index. Jadi perusahaan Key Performance Index ini baik berupa berapa outputnya maupun kualitinya sendiri. Jadi ini dilakukan oleh manajemen dalam suatu internal meeting yang dalam menentukan KPI. Nah, lalu mereka akan melakukan suatu pengukuran measurement berapa performance index dari masing-masing item. Ya, jadi karena ini saya ambil dari suatu suatu jurnal dari PT SSI ini. Jadi dia punya data-data termasuk dengan defect yang terjadi pada produk final testnya. Jadi ketika dilakukan final inspection akan didapatkan cacat NG drop. NG drop ini maksudnya not good drop. Yang cacat tersebut panjang tahun 2013 banyak 143.000 item. Tahap measurenya di sini setelah lakukan target yield untuk model item dari HL 48 ini, maka terdapat suatu deviasi sebesar 92%, sehingga terjadi penurunan yield dari produk tersebut. Untuk melakukan suatu analisa, maka kita lakukan dengan cara fishbone chart, fishbone diagram. Ini untuk menemukan apa root cause dari terjadinya cacat. Ini biasanya fishbone chart ini dilakukan oleh suatu tim dan melalui brainstorming
apa-apa aja potensinya. Dan Fishbone Chart ini dilakukan oleh masing-masing tim, mulai dari production team, quality team, engineering team, dan manajemen tim sendiri. Jadi akan mulai dari environment, material, mesin, metode, maupun man. Jadi kita lakukan terhadap 5M. Dan yang paling banyak yang dilihat terutama ketika di metode dan mesin. Hasil analisa ini bisa kita lihat bahwasanya berdasarkan mesin vakum pumpnya tidak normal. Jadi semua item ini akan di brainstorm dan semua orang berhak untuk mengungkapkan what the root cause terhadap NG drop terhadap produknya. Dan setelah dilakukan identifikasi, maka akan didefine bahwa beberapa indikasi akan didapatkan dan akan dilakukan suatu priority apa aja yang harus dilakukan untuk dibuat plan improvement supaya defect ini tidak terjadi lagi. Nah, di sini akan keluar 5Y, 1H, 1C. Jadi what, why, when, where, and who. Di sini ada satu kunci, itu adalah who. Ini adalah siapa yang person in charge. Mulai apakah itu production, apa itu maintenance, apa itu quality. Jadi, nanti akan ada setelah di brainstorm tersebut akan didapatkan berapa estimate cost yang akan involve terhadap action item kita. Nah, biasanya di sisi manajemen yang mereka perhatikan itu adalah di sisi cost-nya. Kenapa? Ketika bicara tentang cost, maka biasanya manajemen akan memberikan tanda tanya apa improvement yang akan kita buat, apa significant improvement akan didapatkan dengan cost yang akan dikeluarkan. Selanjutnya ada, karena tadi kita di MAIC disebut ada improvement, habis itu yang terakhir adalah control. Setelah didapatkan root cause, didapatkan setelah identifikasi dari masalah-masalahnya dan kita dapatkan siapa person in charge yang akan responsibility-nya departemennya, maka akan dilakukan how to monitor, how to control it. Nah, ini apakah improvement itu akan dilakukan dan bagaimana supaya continuous improvement tetap dilakukan. Dan setelah itu akan dilakukan lagi penilaian terhadap improvement tersebut dan berdasarkan dengan KPI yang masih ditetapkan oleh perusahaan. Jadi ketika kita tahu KPI-nya 98, berarti setidaknya at least KPI kita itu 1%. Jadi 98%. KPI-nya harus 1. Berarti 98% itu harus kita achieve. Itu minimalnya. Kalau enggak, kita akan tetap biasanya 10% itu akan dilakukan pertanyaan oleh perusahaan. Kesimpulan dari hasil penelitian adalah metode Lean Six Sigma ini dapat dilakukan untuk melakukan perbaikan dan perubahan yang sangat signifikan. Dan Lean Six Sigma ini memang lebih applicable apabila dilakukan dalam suatu
manufacturing proses atau suatu produk yang secara continuous dilakukan, sehingga item by itemnya itu memang lebih objektif. Jadi item to item monitoringnya lebih based on point to point. Terima kasih Pak. Itu aja yang bisa saya presentasikan Pak. Ya, baik-baik Pak Irwan ya, sudah dipresentasikan sekitar 24 slide ya tentang Lean Six Sigma. Sekarang kita mencoba mendalami lagi ya, supaya mendalami lagi tentang metode Lean Six Sigma ini. Pertama ini ya Pak Irwan ya. Jadi kata-kata Lean Six Sigma itu ada dua kata utama ya, mungkin ya. Ada Lean. Lean itu artinya bagaimana kita meningkatkan added value dengan mengurangi atau menghilangkan waste ya, pemborosan. Seperti begitu ya, pikiran Lean secara teoritis ya. Sehingga ya sebenarnya dengan metode Lean saja, dengan itu konsepnya kan sebenarnya produktivitas itu juga bisa ditingkatkan ya. Kita bisa mengurangi waste yang ada, ya ada 7 waste ya. Nah, tetapi di sini di Lean Six Sigma ini ada Six Sigma ya. Di Sigma sebenarnya original dari pengertian statistik sebenarnya ya, Six Sigma. Sigma itu apa ya, Bu Melda, definisi statistik itu apa tuh? Sigma itu apa tuh ya? Standar deviasi. Ya, betul, standar deviasi. Jadi ada di statistik itu cuma 2 sebenarnya. Ada sesuatu yang terpusat disebut dengan mean atau rata-rata, ada sesuatu yang bersifat varian. Data itu kan bervariasi ya kalau kita ambil data tidak sama. Jadi bagaimana bentuk variannya ya? Tentu di situ standar deviasi. Maka kita misalnya tinggi orang Indonesia 167 plus minus 12 kalau kita ambil data ya. Plus minus 12 itu sigma itu deviasi. Tapi itu 1 sigma. Nah, ini 6 sigma, berarti ada 3 sigma ke kiri, ada 3 sigma ke kanan ya, sepertinya ya. Jadi itu artinya kalau kurva distribusi normal, semuanya itu tidak membiarkan semacam adanya kesalahan. Kalau 3 kali 2 atau 6 sigma itu. Kalau 1 sigma sebenarnya tinggi orang Indonesia kan misalnya dapat dari penelitian 167 plus minus 12. Tapi kan masih ada tinggi yang lebih dari itu, atau yang kecil sekali pendek dari itu ya, 130 atau 110 pasti ada lah orang Indonesia. Nah, maka tuh 1 sigma namanya, atau plus minusnya jadi 2 sigma. Kalau 6 sigma itu hampir semua orang Indonesia itu hampir tidak memungkinkan tidak adanya ini. Kalau dalam produk artinya memungkinkan tidak adanya defect ya Pak Irwan ya, kalau tidak salah tadi ya, tidak cacat Pak. Ya, jadi malah tadi ada kata million ya. Jadi memang itu sangat susah sekali konsepnya kalau memang bisa Six Sigma itu 6 itu dipenuhi ya. Sehingga ada tahapan-tahapan yang dilalui. Oh, sekarang sekian aja deh DPMO-nya sekian. Jadi untuk idealnya itu sampai 3,4 kalau nggak salah tadi ya. 3,4 DPMO itu sangat susah. Ya, sangat susah itu ya. Nah, kita hanya bisa meningkatkan, improve terus sampai dia baik. Nah, itu menurut saya pemahaman dari saya pertama dari diskusi tadi. Kemudian pemahaman kedua adalah yang defect ini itu enlarge, apa ya, pengertiannya agak tidak hanya dari produk yang defect ya, tapi bisa juga efisiensi yang belum optimal. Betul ya Pak Irwan ya? Atau apa ya, waktu yang tidak sesuai dengan standar yang ada. Karena dalam tugas akhir yang kita lakukan untuk LSS ini, misalnya saya kemarin di
di mana ya? Di PLN. PLN masalahnya defeknya apa? Produknya itu kan apa ya produk PLN ya? Listrik yang nak nampak itu kan? Iya, Pak. Mana bisa apa tuh bentuknya? Nggak jelas itu listrik. Servis, Pak. Hah? Layanan servis. Servis atau apa? Ya, tapi listriknya. Jadi di situ dibuat Six Sigma itu dalam pengertian availability faktor ketersediaan listrik. Ya. Jadi instalasi pembangkit itu di sana 68% faktor kesediaan. Jadi masih ada ruang yang besar untuk menjadi 100% katanya nothing, nggak mungkin. Ya, tapi standarnya itu sekitar 80-an yang paling tinggi itu. Nah, masih ada ruang yang gap yang cukup besar. Ada sesuatu yang terjadi di situ. Ada defect lah kita anggap. Defectnya macam-macam. Ada sesuatu yang melawan produktivitas itu sendiri kan di sana ya. Ada masalah batu bara, masalah kerusakan, masalah bocor, masalah boiler meledak, dan segala macam yang mengakibatkan downtime-nya menurun. Jadi dalam artinya tidak hanya produk cacat, tapi dalam contoh tadi Pak ini mungkin produk cacat ya. Ya, produk cacat. Tetapi ini dalam perspektif ini sesuatu yang tidak sesuai dengan ininya. Ya, bisa jadi delay. Kalau kemarin kita mau kapal, produksi kapal, Lean Six Sigma itu dilihat dari gap yang terjadi pada seharusnya lead time-nya sekian, tetapi setelah kurva S, ya mungkin orang tahu ya kurva S, kurva untuk konstruksi, ternyata dia delay-nya hampir 2 bulan dari ini. Tentu ada something wrong di situ ya. Nah, itu juga menjadi gap ya. Tidak hanya defect. Kalau ini defect-nya sekian buah atau produk per tahun. Nah, itu kan semacam gap juga. Nah, jadi awal dari pemicunya ini adalah sesuatu yang disebut adanya semacam gap dari sesuatu yang seharusnya. Ya. Nah, nanti dikonversi ke dalam Six Sigma-nya, ada mengkonversi menjadi DPMO-nya itu. Jadi dikuantifikasi lah angka itu kira-kira. Mungkin begitu ya Pak Irwan ya, mungkin ya kalau saya ambil dari contoh-contoh. Tidak hanya dari produk, tadi produk apa kira-kira, lupa saya. CD, DVD, Pak. Ya, CD, DVD itu kan jelas produknya, ya. Ya. Kalau kapal ya produknya kapal besar itu ya yang produksinya. Tentu di situ dilihat defect dalam arti keterlambatan. Kalau dalam PLN nanti dilihat dari segi seberapa lama dia bisa beroperasi, ya. Apakah faktor ketersediaan listriknya itu berapa persen, ya? Kadang drop dan segala macam. Nah, kemudian itulah menjadi gap, itulah menjadi masalah pada metode ini. Karena mengapa? Karena ada pendekatan metodik untuk menyelesaikan masalah. Itu yang disebut Lean Six Sigma ya, yang disebut Pak Irwan sebagai tadi DMAIC ya. Jadi we define the problems. Sebenarnya ini proses yang langkah yang sangat sangat biasa ini. Kalau di kami di teknik itu ada dulu PDCA begitu ya. Kalau di plan do Plan, do, action, and check. And check ya. Itu kan sebenarnya hampir sama lah ya. Sama ya Pak. Sama. Tapi ini dibuat dengan DMAIC ya. Malah kontrolnya terakhir. Jadi define, measure, diukur, kita definisikan apa masalahnya, diukur dan analyze, terus diimprove dan ini. Nah, pengalaman saya, langkah ini nggak akan pernah bisa mahasiswa S2 saya mengikuti kelimanya Pak Irwan. Jadi misalnya PLN itu ya, dia hanya sampai ke tahap DMA aja. Define, ya kalau ini semacam tugas akhir, ini tesis ini hanya sampai DMA aja. Mengapa begitu? Ya,
saya juga menulis paper ke jurnal, itu reviewernya menjawab yang Anda lakukan ini sampai DMA aja sebenarnya. Nah, improve dan kontrolnya belum. Mengapa ya? Itu kendala waktu. Tidak mungkin program yang Pak Irwan buat dengan 5 pertanyaan, who melakukan, berapa biayanya, itu kan we need a time to melihat improvementnya berubah. Jadi kita membutuhkan waktu untuk melihat kita merancang program kan, tentu dilaksanakan setahun program ini. Terus berubah nggak? Nah, misalnya defect-nya berkurang nggak tahun depan? Kan gitu ya. Nah, kadang-kadang itu agak susah. Mungkin kalau sampai improve, berubah aja itu udah bagus. Mengontrol susah. Mengontrol itu artinya membuat dia jadi sustain, menjadi tidak ada fluktuatif lagi. Tidak ada kontrol itu supaya dia parameter itu tidak turun lagi setelah itu. Itu tahun kedua atau tahun ketiga. Nah, untuk yang di PLN aja itu masih dalam implementasi melaksanakan rekomendasi-rekomendasi dari analisa yang diberikan. Jadi dalam tahap A aja baru itu. Tapi ya udahlah, saya buat selesai. Nggak mungkin lah mahasiswa saya tahan sampai selesai Lean Manufacture, Lean Six Sigma-nya. Ini bagi yang ini ya tertarik untuk ini. Jadi ada semacam warning bahwa tahap improve-nya itu kan harus melihat setelah dia dijalankan, diimplementasikan, terus diukur lagi. Terus nampak nih, berubah nih dari kondisi yang sebelumnya menjadi kondisi yang setelahnya. Nah, itu tidak tercapai. Yang tercapai adalah recommendation-nya. Analisa, setelah itu rekomendasi kepada pihak manajemen, inilah yang harus dilakukan. Kalau sampai ke biaya diusulkan itu sangat bagus. Tapi kan itu terkait dengan perusahaannya. Tapi terkait dengan apa saja yang ingin diperbaiki itu jelas. Nah, nanti di perusahaannya lah yang memanage siapa melakukan, berapa biayanya, berapa anggaran yang disediakan dan segala macam. Tapi maka itu saya bilang ini langkah Pak Iwan itu DMA saja yang terjadi sebenarnya kalau bisa ditesiskan. Dia akan tidak sampai masalah ke improve dan control. Nah, itu Maaf Pak. Jadi di kita di kebetulan di proyek saya kita sebenarnya banyak terjadi delay di proyek saya saat ini. Nah, delay itu sudah defect tuh Pak Irwan. Itu yang salah. Betul Pak. Dan beberapanya adalah masalah material. Nah, kalau seandainya sekarang ini sampai ada suatu keputusan bahwasanya material akan yang biasanya kita pakai kargo, ini akan pakai air freight. Jadi pakai pesawat dari manufaktur, dari supplier kita. Dan itu cost-nya bisa berpuluh ribu US dollar, Pak. Jadi cost itu memang yang bisa menentukannya seperti yang tadi saya coba agak ketika brainstorm itu dilakukan oleh harus ada manajemennya, karena yang nanti menentukan apakah dengan cost effect ini akan di-approve adalah melalui manajemen tersebut. Jadi ketika air freight kita ngirimkan material dari Korea atau dari Rusia, barang kita harus sampai di Batam, let's say dalam waktu 2 minggu, supaya lead time kita bisa ada improvement. Itu tuh memerlukan biaya cost yang sangat tinggi. Dan itu hanya boleh didapatkan oleh manajemen approval. Nah, tadi makanya seperti yang Pak Agus bilang tadi, memang ada beberapa item yang hanya sampai A aja. Dan ketika harus masuk ke INC-nya, improvement dan kontrolnya, mungkin betul kita harus buat dari rekomendasi aja mungkin Pak. Sampai rekomendasi bahwa ini akan direkomendasikan dengan pakai air freight. Tapi konsekuensinya adalah cost yang sangat tinggi. Nah, gitu Pak. Ya, baik. Jadi saya mau menunjukkan sebenarnya mau menunjukkan tugas yang dikerjakan oleh mahasiswa S2 saya dulu tentang ini. Belum ketemu dia. Tapi beginilah, jadi dalam ini tadi
tadi Pak Irwan nggak terlalu menerangkan tadi di define-nya itu, mendefinisikan masalah. Itu salah satunya dipakai bagaimana memprioritaskan masalah. Nah, itu karena masalah itu banyak. Nah, dalam hukumnya itu menurut Pak Oki ini kemarin ada 20% masalah, impact-nya ke 80%. Nah, itu yang terjadi. Ada masalah tuh yang 80% jumlahnya tapi impact-nya 20%. Nah, maka kita harus memprioritaskan. Nah, tadi saya lihat juga tapi tidak di-explore dengan bagus diagram Pareto. Ada ya, tapi nggak tahu saya. Apakah dia memakai Pareto untuk memprioritaskan masalah? Jadi sebelum masalah didefinisikan itu, menajamkan definisi juga harus dilakukan di dalam tahapan Lean Six Sigma itu. Artinya kita memberi rating pada masalah kita, mana rate yang tertinggi yang impact-nya paling besar, itu dulu masalahnya. Itu harus dilakukan itu. Nah, tadi sudah dibuat ya, mungkin tadi bercampur-campur ya, kalau nggak salah ya. Tadi Ya, Pak, dibuat ada Pareto diagramnya, tapi saya nggak saya highlight, Pak. Ya, pertama kita menemukan masalah dengan fishbone diagram, tapi kita nggak tahu masalah ini mana yang paling berimpact besar. Ya. Jadi secara hukum alam katanya, hukum alam itu menurut rumus ABC atau Pareto katakan, ada 20% kuantiti masalah tapi berimpact kepada 80%. Jadi dia ada beberapa masalah yang impact-nya sangat tinggi. Nah, barangkali di dalam define ini langkah pertama baru ya. Pertama, kita harus memprioritaskan masalah. Di dalam Six Sigma itu pertama kita temukan masalah, kemudian kita peruncing masalahnya yang bisa menimbulkan efek. Karena kita melakukan terapi atau pengobatan yang mana lebih dahulu sepertinya itu. Nah, itu saya rasa begitu. Nah, kemudian tadi juga menarik kata Pak Irwan, kalau saya lihat di dalam mencari root masalah itu ada material. Nah, di dalam material ini biasanya dalam sistem itu, maka itu saya sedang mencari informasi publikasi yang ada. Kita bisa melihat ini akar masalahnya ini. Akar masalah ini penyebabnya apa lagi? Terus akar masalah ini jadi ada pendalaman level sehingga timbul paling ujung masalah yang paling mendasar. Misalnya kan disebut tadi material menjadi masalah keterlambatan, akibatnya terjadi delay. Nah, akibat materialnya sebenarnya apa? Apakah materialnya lambat dipesan atau apa gitu? Terus pemesanannya bagaimana apa gitu? Terus ada itu diagramnya, ada teorinya itu. Saya bisa mencari sampai dia ketemu, oh ini sebenarnya masalahnya, sehingga kita bisa menguraikan masalah itu lebih dasar. Jadi akar yang terdalam dari masalah, sehingga dia punya level. Jadi gimana ya? Kalau saya bisa mencari ini apa ya? Mudah ketemu. Ya kadang-kadang mencari dalam waktu cepat ini di mana dia publikasi mungkin ada di sini. Nah, mungkin ini ada ya. Saya coba aja. Saya share screen. Dan misalnya, masih warnanya masih sekali ini. Sudah nampak screen saya ya? Oke. Nampak, Pak. Ini oke. Select all ya, supaya tidak warna kuning ini. Select all mana select all? Ya udahlah, nggak apa-apa. Ini dalam bahasa Inggris semua. Saya mencari warnanya kok. Nah, ini salah satunya Pak Irwan ya. Jadi masalahnya itu banyak ternyata. Mengapa di PLN itu ya kita coba di PLN itu availability factor ketersediaan listriknya itu 8% kalau nggak salah. Jadi penyebabnya ini banyak sekali penyebabnya. Ya, ini penyebab mekanik semua ini. Nah, ternyata
Dan kemudian dalam fasa itu mereka juga mengukur berapa lama ini berimpact. Nah, ini diapakan ya? Diurutkan dari yang paling besar memberi impact durasi downtime ini ya, durasi fault ya. Ternyata dua ini paling muncul masalahnya. Ini konsepnya sama dengan Pareto sebenarnya. Konsepnya sama. Ini ABC, analisa ABC. Awalnya Pareto tapi saya ubah jadi ABC, ini yang B-nya. Nah, ini yang kecil-kecil ini, tapi menyumbang banyak dia, tapi dia menyumbang hanya kecil dari masalah. Nah, ini tadi, nah, ini juga sampai di sini dia banyak masalah dia sebenarnya. Kalau diidentifikasi seluruh masalah yang menyumbang itu, yang menyumbang kalau di tempat Pak Ridwan mungkin defect definisikan apa tempat itu misalnya. Nah, ini sangat teoritis PLN-nya. Sekarang yang saya mau, ini istilah teoritis dari PLN ya, kalau tidak salah ini sudah. Nah, ini dia ini. Nah, ini yang saya bilang, yang tadi yang Pak Iwan saya coba ini. Ini ada semacam namanya root cause analysis table. Ya, semacam itulah, sederhana itulah kita. Jadi ada penyebab utama, root cause of, kita boiler aja melihat. Ada boiler tuh ada 5 masalah. Ya. Jadi tubnya overheating, panas ya. Tabung boilernya abrasi. Ada material asing di dalam tabung. Terus ada tabung yang meledak. Ada pluging on the tube. Pluging ini apa ya? Semacam apa ya, lupa saya ini. Terus ada kegagalan pengelasan yang berujung kepada kegagalan boiler ini. Ini penyebabnya cuma satu nih, boiler yang gagal ini. Nah, Y1-nya dicari, kemudian dari Y-nya ini Y2-nya dicari lagi. Kalau yang ini masalahnya apa Y2-nya sebenarnya, sampai dia bisa menemukan 4 level masalah. Jadi yang ujung-ujung ini yang ternyata akar permasalahan terutamanya ini, di ujung-ujung ini. Sehingga remedinya itu yang di ujung-ujung ini, karena di ujung ini masalah, ini yang berimpact kepada ini semua. Gitu. Dan impact-nya kepada yang satu, boilernya gagal. Dan boiler gagal itu menjadi penyebab nomor 1 dari tadi itu, penyebab nomor 1 kalau salah ya, boiler tube leak. Itu 41% dari 100%, itu nggak besar ya. Sedangkan yang ini ini 20% ya, yang kedua 20%. Ya. 2 faktor ini aja sudah memakan 61%. Jadi kalau ini kita selesaikan masalahnya, itu signifikan sekali terjadi perbaikan atau defect atau Six Sigma-nya meningkat sepertinya begitu. Nah, itu yang mungkin saya tadi melihat Pak Iwan kan material itu bisa diperdalam lagi apa masalahnya, mungkin poor casing-nya atau keterlambatan dalam diskusi mengenai permintaan barang dan segala macam yang berujung-ujung kepada barangkali materialnya terlambat. Sehingga dikasih crash program seperti itu. Tentu masalahnya barangkali bisa begini. Nah, kalau itu ditemukan, itu jauh lebih baik. Nah, ini beberapa metode yang bisa dipakai sepertinya. Nah, itu yang... Pak, maaf Pak. Ya. Tadi ada fishbone chart dari Pak Irwan. Pak. Fishbone chart itu apa tidak sama dengan yang ini tadi? Fishbone chart itu hanya menemukan penyebab cause-nya, tetapi tidak bisa menemukan mana prioritas penyebab. Itu kira-kira. Mungkin Pak Yuki. Halo? Ya Pak, ngerti. Nah, fishbone dengan Pareto digabungkan itu menjadi alat yang powerful untuk melihat penyebab sekaligus untuk memprioritaskan. Maksudnya merankingnya gitu Pak, mana yang paling betul dominan. Sekali. Oke. Ya, itu memang tidak ada tadi. Ratingnya. Jadi ya, kalau ini kan ratingnya jelas. Nah, ratingnya itu barangkali dia tidak serta-merta menjadi diagram Pareto tanpa adanya fase pengukuran.
Jadi kalau TA mahasiswa S1 cukup Pareto dengan Fishbone udah cukup. Mengapa? Karena dia mengukur nanti. Dari Fishbone dia tahu. Tapi berapa nilainya? Berapa kuantitasnya ini? Dia harus mengukur di lapangan kan setiap penyebab itu. Itu sudah berat bagi mahasiswa S1 itu. Sehingga didapat inilah prioritas masalahnya. Itu kalau S1 sudah cukup itu. Itu sudah berat pekerjaannya. Karena dia harus mengukur seluruh penyebab yang ada, mana yang frekuensinya terbanyak atau kuantitasnya tertinggi, mana yang terendah dan segala macam. Mungkin itu yang saya bisa lihat dari punya Pak Irwan ini. Gimana? Diskusinya ada Bu Melda mau ini? Kalau misalnya kayak orang-orang di industri ini Pak, kan misalnya mereka punya kasus yang banyak tuh di PT, mungkin yang sudah lama gitu, mungkin yang sudah mereka lakukan, udah mereka cari penyebabnya. Karena kan kalau di perusahaan kan kayak PDCA, Fishbone chart, Pareto diagram kan udah biasa tuh para engineering melakukan menyelesaikan permasalahan. Nah, jika mereka ngambil kasus-kasus seperti itu, kan mereka udah dapat hasilnya, mereka udah melakukan improvement, kemudian mereka sudah melakukan kontrol terhadap yang mereka lakukan. Itu bisa juga kan Pak, mereka tulis. Jadi saya rasa itu yang terbaik. Mengapa? Karena Anda sudah ada improvement dari kondisi sebelumnya. Iya, mereka udah melakukan, tapi mungkin mereka belum tulis gitu loh Pak. Gitu. Saya malah berpikir begitu, Bu Melda. Jadi setelah saya ditolak paper saya mengenai Lean Six Sigma, saya kemarin tahun lalu mengirimkan artikel yang ini. Ini kan bahasa Inggris nih. Iya Pak. Ditolak. Alasannya sederhana. Mengapa? Metode Lean Six Sigma yang Bapak pakai belum seluruhnya siklus itu diimplementasikan katanya. Anda baru sampai define, measure, and analysis. We do not see the improvement atau the improvement of the implementation katanya. Jadi dia tidak melihat semacam adanya perbaikan atau angka-angka secara statistik. Nah, dia bilang angka-angka yang didapatkan secara statistik, jadi diolah angkanya statistik, yang memperlihatkan yang sebelumnya kita katakanlah 68, sekarang 73 gitu. Itu yang mereka pentingkan. Ada kenaikan 5% atau 2% atau 3% atas sesuatu, sehingga bisa kita memberi komentar, ternyata yang langkah kita tuh banyak juga masalah. Perbaikan yang kita rekomendasi yang kita lakukan itu tidak semulus yang ada. Itu yang mereka inginkan sekarang kira-kira. Jadi apalagi di fase kontrol. Kontrol itu fase di mana perbaikan itu berjalan agak terkontrol, sustain apa ya? Ya tidak turun lagi dia, tidak kembali lagi ke posisi awal, artinya stabil dia. Nggak usahlah kita bicara kontrol sampai sampai improve. Maka saya jadi berpendapat, maka metode ini kalau ditulis dengan baik itu sebenarnya harusnya sudah lama dulu dilaksanakan. Iya, suatu hal yang sudah dilakukan dalam jangka waktu lama gitu loh Pak. Sudah 5 tahun yang lalu dilakukan, kita menganalisa kira-kira apa kita buat ceritanya. Nah, kita melihat ke improvementnya ada nggak? Apa masalah di improvementnya? Itu diskusi yang lebih menarik. Iya, betul maksudnya Pak. Ternyata di dunia di dunia publikasi mereka lebih menghargai di langkah akhirnya. Karena kalau langkah pertama define, measure, pakai Fishbone, bagi mereka itu sudah biasa melihatnya. Sudah makan pagi ya. Nggak ada sesuatu yang terlalu istimewa. Begitulah normalnya. Kira-kira begitu. Tapi bagi saya, kalau saya ada mahasiswa yang pakai ini, sampai langkah, kalau yang baru kerjanya sampai langkah analyze atau rekomendasi, ini kan ujungnya rekomendasi ini. Kalau pekerjaan dia, kalau kita lihat, ini sampai ini loh, dia cek material, untuk Uber rating ini dia cek ininya ya, mikrostrukturnya di ITS ini mahal loh. Ini
berapa ratus juta dia keluar ke ITS ini. Ini mikrostruktur ya. Jadi dia cek juga material tube itu apa gitu ya, sampai terus ini kalau kita lihat gambarnya dia periksa itu ini ya, refraktori itu apa ya? Refraktori itu dinding apa ya? Dinding dari tembok itu. Ada crack, ada chip. Ini baru terus ternyata dia cek ini material di dalamnya, ternyata sudah ada banyak material. Dia bongkar semuanya nih. Ternyata di boilernya itu, di dalam pemanas kettle-nya itu sudah banyak material-material asing yang nanti akan menggerus. Nah, dia cek semuanya ini. Itu kan masih dalam tahap ini, Pak. Menganalisa penyebab masalah. Nah, ini crack pada apa ya? Leakage, ada kebocoran. Apa penyebab? Sampai dia meneliti tentang pengelasan. Wah, panjang itu kan, masalah mesin betul itu yang dia teliti. Nah kemudian dia lihat ini mana yang paling ekstrim. Dia mencari terus ya, sampai dia improvementnya tidak ada sebenarnya. Nah, ini metodenya. Kemudian dia melahirkan rekomendasi aja nih. Nah, ini rekomendasinya. Kalau dibaca nih recommendation. Ada 7 rekomendasi yang harus dikerjakan oleh ini dengan biaya. Dengan ya tadi Pak Irwan tadi katakan, ada berapa pertanyaannya? Recommendation, what, who, how much, when, gitu ya. Kapan dilakukan dan segala macam. Sampai situ habis dia. Tidak ada langkah improvement, yang nggak tahu apakah ini meningkat. Tapi dia percaya dengan ini dia meningkat. Artinya apa? Dengan begini saya secara pribadi ya oke bagi S2. Tapi kalau saya mau data improvement dan control seperti Bu Melda bilang, kita harus melihat pabrik-pabrik yang lama yang sudah menjalankan proses PDCA itu. Ya, kita anggaplah konversi proses itu jadi DMAIC itu. Nah, kemudian kita lihat bagaimana fasenya terjadi improvement atau tidak. Apa masalah di improvement? Itu barangkali itu juga bagus. Itu jawaban saya, Bu Melda. Kira-kira. Mungkin ada pertanyaan lagi diskusinya mengenai ini. Boleh sedikit diulang lagi, Pak? Kalau yang Sigma itu bagaimana cara penggunaannya, Pak? Ya menarik juga ya. Nah, yang Sigma itu bagaimana cara? Itu kan untuk pengontrolannya, Pak ya. Bagaimana caranya? Barangkali ya perlu lagi Pak Irwan tampilkan itu Six Sigma-nya itu. Jadi Pak Irwan mungkin nggak dengar ya. Konsepnya begini Pak Uki. Tadi ada Pak Irwan sampaikan itu gambar statistik ya. Setiap defect itu bisa dikonversikan dalam sigma. Nah, itu ada rumus-rumusnya Pak Uki. Ya, jadi ada rumusnya. Jadi ada mudah-mudahan. Sebentar ya, kita coba cari. Pak Irwan nggak dengar ini ya. Coba saya screen. Nah, ini sebenarnya sigmanya itu ini nggak ada juga ya. Mana? Nggak ada juga di sini ya. Sebenarnya di tugas akhir dia tuh ada. Saya secara detail untuk mencarinya itu harus saya cari dulu referensinya. Tapi konsepnya, bentar ya, saya cari. Coba kita cari di Google saja. Atau di tahapan mana? Jadi kan ada DMAIC. Di tahapan mana kita menerapkan sigmanya? Oh, di awal sekali. Di awal bukan sekali. di kontrol ya, Pak? Sigma itu memperlihatkan kecacatan produk atau delay produk atau apa tadi ya? Kalau di PLN itu availability-nya, apanya? Ketersediaan listriknya. Misalnya dia 68%.
Nah, itu bisa dikonversikan dia dengan Six Sigma, angka Six Sigma itu. Maaf Pak, yang sigma itu kan deviasi. Jadi mungkin ya, ketika kita tadi yang seperti yang Pak Agus ceritakan bahwasanya di sigma ini kita mengkonversikan dari deviasi yang ada, lalu kita 3 ke kanan 3 ke kiri tadi yang seperti Pak Agus bicarakan, lalu apa aja deviasi yang paling terbesar yang mengakibatkan apa namanya tadi mengakibatkan tidak tercapainya KPI tersebut, Pak. Bukan begitu, Pak ya? Jadi ada gambar ini ya, bisa lihat gambar ini ya. Ya, bisa, Pak. Ya, nah yang 6 Six Sigma itu kan 6 sigma ya, yang di bawah ini kalau misalnya ditahu ini 6 di bawah. Ini DPMO-nya nilainya 3,4 ya. DPMO. Jadi nilai ini adalah apa namanya yang ingin dicapai ini. Kalau sudah ini yang paling ideal ini, tidak ada lagi yang lebih ideal. Artinya 99,9% itu tidak ada cacat ini. Ya. Nah, yang terjadi itu yang di bawah ini yang terjadi ini. Ya. Kalau kita ambil ini ya. Jadi 3,4 ini kan kecil ini dari sekian kejadian, dari sekian per 1 juta kejadian. Jadi 1 juta cuma 3,4 yang cacat. Jadi dia tidak pernah akan 100% dalam konsep statistik. Pastilah ada keganjilan ya, tapi ini sangat. Nah, semakin ke sini kan semakin banyak cacat ya. Oke. Ya. Jadi kalau dia masih di level ini potensi untuk memperbaikinya besar sekali. Nah, rumusnya apa? Rumusnya ini. Kalau dalam cacat ya, ini ya 1 juta kali jumlah cacat per jumlah unit dan jumlah peluang. Ini nanti kita cari secara statistik untuk mengkonversi nilai ini. Tetapi yang penting nilai ini menggambarkan adanya potensi perbaikan. Jadi nanti kalau kita punya hasil cacatnya berkurang, akan dapat lagi rumus ini. Nanti meningkat enggak DPMO ini ke sini. Idealnya sampai ke sini. Kalau yang sudah 6, artinya hampir nothing. Semua produk tidak pernah akan cacat. Atau semua produk, semua industri PLN sesuai dengan idealnya dia beroperasi. Atau kalau di kapal, itu tidak ada delay satupun yang terjadi. Semuanya sesuai dengan rencana. Itu yang disebut apa namanya 6 Six Sigma, Pak. Oke. Kira-kira begitu. Nah, ini cara mengkonversi angkanya kira-kira ini rumus-rumusnya ya, DPMO ya. Nah, kemudian yang PPM ya, jumlah peluang cacat ini rumusnya ini juga ya, ada rumus-rumus yang ada sehingga angka ini diperoleh. Dan angka itu menjadi indikasi adanya ruang perbaikan yang akan kita perbaikin ya. Di mana Six Sigma, 6 Sigma adalah sesuatu kondisi yang sangat ideal tanpa kesalahan satupun. Ya. Itu kira-kira. Nah, ini angka-angkanya itu ya. Ya kalau sampai sini ya, nah levelnya 6 Six Sigma ini level nih, ini level nih. Yang paling tinggi itu dengan jumlah kecacatan yang sangat kecil, ya ini DPMO-nya. Kira-kira begitu. Ya, mungkin gimana? Ini biasanya di awal, tahapannya di awal. Di awal sekali, di define. Kita mendefinisikan masalah, oh ternyata DPMO saya semesti begini. Nah, DPMO yang ideal itu begitu. Sehingga ada gap yang cukup besar, ada defisit yang cukup besar, ada unproduktivitas yang cukup besar, kata Pak Irwan, ada efisiensi yang tidak efisien, macam-macam lah ya. Itu pasti ke gap itu menandakan itu.
sehingga ini menjadi sesuatu yang dianalisa lebih lanjut. Maka tuh sebelum dianalisa tentu kita harus ukur. Nah, diukur, diprioritaskan, mana masalahnya dianalisa dan dicari akar masalah sehingga dilakukan rekomendasi dan dilihat lagi proses itu. Nah, Bagus. ya. Kan setelah biasanya ketika kalau di kita nih, ketika kita sudah melakukan analisa, nanti kita akan keluar rekomendasi action plan, habis itu timeline, habis itu countermeasure-nya seperti apa. Nah, ketika kita lakukan, lalu timeline, jadi action plan itu ada timeline-nya, dan itu akan dikontrol setiap bisa jadi weekly ataupun daily atau weekly. Nah, itu dikategorikan sebagai improvement atau apa itu Pak ya? Dianggap sebagai apa itu Pak? Sebentar, ada diganggu orang sebentar ya. Maka itu dah Mama membiak tugas akhir mengenai Lean Six Sigma dah. Awak Ya. pikir-pikir model itu nampaknya itu yang lebih reliable nampaknya. Oh gitu. Gimana dah? Oke, maaf ya. Ini. Nah, ini. Apa namanya? Nah, ini juga menarik ini dalam menilai. Ini mungkin ini satu lagi nih, tabel. Mungkin nampak ya warnanya masih kuning tabel. Udah enak dilihat. No color. Mungkin kecil sekali. Saya mencoba. Ini dia di sini ini ya. Ini faktor kritis ini bagus juga tabel ini. Ini faktor kritisnya. Ini sebentar ya. Ini faktor kritis. Ini faktor kritis ya. Nah, ada analisis toolnya. Ini metode Lean dipakai ini. Ada yang Lean itu kalau kita bicara nanti ada metodenya namanya standardized word, ada Kaizen, ada quick fix dan segala macam. Ini pakai analisis ini, solusinya di ini. Jadi keterkaitannya dengan Lean sebenarnya ada analisis tool yang sangat Lean betul ya, sangat mempertimbangkan pemborosan tadi ya. Ini ada beberapa ini saya dapat mungkin dari ininya. Mereka kan sekolah Lean Six Sigma ini kan ada ininya ya. Ada bell-nya ya. Ada yang namanya bell. Ada kursusnya ya, ada Ya, bell. ada Pak. Training. Ada white bell, ada green, ada ban Green putih, bell. ada yang ban yellow. Setelah yellow naik ke hijau. Hijau, kalau yang hijau tuh setelah itu naik ke black. Nggak tahu lah. Ada beberapa level itu. Ada kursusnya itu, ada kursusnya di dunia itu ada, di Batam mungkin ada juga, mungkin ada. Nah, mahal juga biaya kursusnya itu. Nah, mereka memakai analisis tool ini kira-kira. Nah, dari analisis ini dihasilkan solusi. Jadi solusi yang dihasilkan juga ada proses ininya, pendekatan Lean di situ yang dipakai untuk menghasilkan solusi. Nah, kalau kita lihat solusi yang dia lakukan, kebanyakan ini kan levelnya ke SOP, membangun SOP. Kalau kita lihat, ada yang memang langsung ke barangnya, misalnya tuning boiler combustion, tuning boiler sand circulation ya, misalnya begitu. Tapi ada juga yang sekedar membuat standar operating prosedurnya saja. Kemudian dilihat ini. Nah, ini kelebihan dari tesis. Kalau Anda di lapangan kerja, mungkin sampai di sini saja. Tapi kalau di tesis, Anda diminta menilai lagi solusi ini impact-nya bagaimana. High impact-nya terhadap finansial bagaimana, terhadap customer Anda bagaimana, dan segala macam. Jadi ada nilai-nilai yang diberikan dengan poin-poin begini sepertinya. Ada 9, 3, dan segala macam. Nanti penilaian ini juga di ranking. Nah,
kemudian ranking ini menjadi semacam urutan prioritas kegiatan yang sangat dilaksanakan oleh pihak manajemen, kira-kira begitu. Nah, ini kan cara-cara seperti ini kan di tesis yang paling ini. Kita nilai lagi dia. Ini semacam analisis, kita analisis dia, penilaiannya, impact-nya terhadap impact, kalau sini impact-nya dan kemudahan dia untuk apa ya? Kemudahan dia untuk menghasilkan menghasilkan suatu keberhasilan, barangkali ini lebih mudah, lebih cepat dan segala macam. Jadi kita nilai, nanti dapat skor, nanti dapat ranking ya, di situ. Nah, karena ini semacam tesis ya, ini harus dilakukan seperti ini. Ya, kadang-kadang di tempat kerja hanya sampai di sini, solusinya ya udah. Ya, kadang-kadang secara feeling ya ini aja dulu gitu. Nah kan, tapi kalau di tesis, nah hal-hal yang demikian harus ada kuantifikasinya, justifikasinya secara lebih jelas. Saya kira begitu. Itu yang disebut tesis. Apa itu yang di lapangan kerja itu beda-bedanya segitu. Tesis itu meminta justifikasi dan kuantifikasi numerik lah, angka-angka. Tapi kalau di lapangan kerja mungkin Pak Iwan udah laksanakan aja gitu. Pokoknya begini. Nah, itu ya. Pokoknya yang praktis, Pak. Ya. Jadi kalau di tesis tentu ada yang saintifiknya beginilah. Jadi agak sedikit berbeda lah. Itu yang mungkin saya bisa tambah. Mungkin tadi apa ya? Ya itu kira-kira. Nah, sudah semakin jelas ini, yang penting apa kita, saya matikan aja lah ininya ya. Apa kita, tujuan kita semakin jelas apa